Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk dalam bab 2 ya, pembahasan materi mata pelajaran OTSP, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, atau disingkat dengan K3. Adapun kompetensi dasar kita pada saat ini adalah pada bab 2 ini ya, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.3, itu menerapkan K3 perkantoran, dan juga kompetensi dasar keterampilan 4.3 melaksanakan K3 perkantoran. Yang pertama adalah yang A, penerapan K3 perkantoran. Jadi setiap kita dituntut untuk juga bisa menerapkan ya, dan kemudian melaksanakan dari K3 ini. Mengingat K3 ini sangat penting gitu ya. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang K3 ini, yang pertama kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu definisi K3. Apa sih K3? Kalau dilihat dari kepanjangannya ya, karena K3 ini hanya singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja ya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau dikatakan perkantoran, karena konteksnya kita adalah jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi mungkin banyak sekali definisi atau pendapat kalian ya mungkin dengan kata-kata yang berbeda atau kalimat yang berbeda. Namun pada prinsipnya secara sederhana K3 adalah proses atau upaya untuk tetap sehat dan selamat dalam aktivitas kerja. Jadi K3 itu secara sederhana dapat kita artikan ya upaya untuk kita berhati-hati dalam bekerja ya, menggunakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Misalnya kalau di lapangan ya, kalau nyemprot misalnya, atau memberikan penyemprotan ya, itu harus pakai masker, pakai helm ya. Di perusahaan-perusahaan perkebunan ada seperti itu. Jadi upaya untuk tetap sehat dan selamat dalam aktivitas kerja. Kalian juga dapat melihat pengertian K3 menurut para ahli ya. Pengertian K3 ya, keselamatan, kesehatan kerja menurut para ahli. Nah, kalian bisa melihat pada buku cetak kalian, buku paket kalian, ataupun dari materi yang Bapak share di grup WA kelas kita. Kemudian kita masuk di dalam dasar-dasar ya, yang kedua, dasar-dasar pemberlakuan K3. Tadi ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Pemberlakuan dasar-dasar K3 ini tidak terlepas dari regulasi atau landasan hukum penerapan K3 itu sendiri. Jadi di antaranya tertuang di dalam UU tentang kecelakaan tahun 1947 nomor 33 ya, nomor 33 yang dinyatakan berlaku tanggal 6 Januari 1951. Kemudian disusul dengan PP tentang pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947, yaitu PP nomor 2 tahun 1948. Kemudian UU Republik Indonesia atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1992 tentang peran tenaga kerja. Dan di buku paket kalian itu juga masih ada ya, dan sudah bawa share juga di WA grup kelas kita ya. Jadi kalian bisa melihatnya di sana tentang peraturan-peraturan atau regulasi ataupun undang-undang tentang K3 ini. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu tujuan dan fungsi K3. Tujuannya adalah untuk memberikan suasana nyaman bagi para pegawai
untuk bekerja secara maksimal. Itu tadi bagi karyawan ya. Dan bagi perusahaan untuk meminimalisir budget perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi di dalam penerapan K3 ini ya pasti ada tujuan, dan tujuannya tentunya ada memberikan rasa nyaman bagi karyawan dan juga bagi perusahaan. Karena ketika ada karyawan yang mengalami kecelakaan, maka bukan hanya karyawan itu sendiri yang rugi secara fisik gitu ya. Ada fisiknya yang mungkin terluka ataupun dia tidak bisa bekerja secara maksimal atau menghambat dia untuk bekerja. Tetapi juga bagi perusahaan, ya karena perusahaan terikat dengan regulasi pemerintah yang mereka harus menanggung itu ketika mereka kecelakaan kerja, itu tanggung perusahaan. Ya pasti kan mengurangi budget mereka yang harusnya dialokasikan untuk mengejar laba atau keuntungan perusahaan, jadi ya ke situ begitu ya kan. Ya tidak apa-apa itu tanggung jawab, tetapi kalau sehat gitu ya dan selamat di dalam bekerja, tentu tidak hanya karyawan yang senang, keluarga karyawan itu juga senang, bahagia begitu ya. Jadi nyaman, ya perusahaan juga diuntungkan dalam hal itu. Mungkin tujuannya ya. Yang fungsinya, kalau fungsi dari K3 ini ada dua, yaitu fungsi dari kesehatan kerja dan juga fungsi dari keselamatan kerja. Fungsi dari kesehatan kerja yaitu memberikan saran, informasi, pelatihan, dan pendidikan tentang kesehatan kerja. Yang pertama, dan yang kedua, memantau kesehatan para pegawai atau karyawan. Dan juga ada 6 poin di sana, tadi juga Bapak sudah share ya. Dan yang ketiga, terlibat dalam proses rehabilitasi pegawai atau karyawan yang mau mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Dan seterusnya gitu ya. Kalian bisa cek di apa yang sudah Bapak share. Kemudian yang B, fungsi dari keselamatan kerja. Yang pertama, menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian biaya bahaya dan program pengendalian bahaya. Yang kedua, mengukur serta memeriksa kembali efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Yang ketiga, mengantisipasi, mengidentifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktek yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Yang keempat, membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Demikian ya. Kemudian poin yang keempat adalah penyebab kecelakaan kerja. Itu banyak sekali ya. Jadi penyebabnya, yang A adalah keadaan tempat kerja. Kemudian yang B adalah pengaturan udara. Yang C, pengaturan penerangan. D, pemakaian peralatan kerja. Kemudian yang E adalah kondisi fisik dan mental pegawai. Jadi secara sederhana dapat kita bagi menjadi dua saja begitu ya. Kita sederhanakan menjadi dua, yaitu penyebab kecelakaan kerja itu bisa karena dari pihak kelalaian dari pihak perusahaan, bisa juga dari pihak karyawan itu sendiri gitu ya. Mungkin karyawan juga lalai, atau mungkin karyawan itu memang kondisi fisik dan mentalnya sedang terganggu begitu ya. Mungkin ada masalah keluarga dibawa dalam lingkungan kerjaannya begitu ya. Harusnya secara profesional tidak boleh seperti itu. Kita sebagai karyawan atau pegawai profesional harusnya masalah yang ada di luar ya di luar, tidak boleh dibawa di dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kalian sebagai sekretaris dalam suatu perusahaan, perkantoran misalnya, ya kalian ada masalah dengan keluarga misalnya atau dengan teman, jadi ketika kalian ada di perusahaan, kantor, angkat telepon misalnya, ya tetap harus profesional. Ya tetap harus berikan senyum, sapa salam gitu ya kan, dengan bahasa yang komunikasi yang komunikatif, luas gitu ya. Tidak kasar, sesuai dengan ketentuan korespondensi yang ada. Demikian ya. Dan kemudian yang kelima adalah kerugian kecelakaan kerja. Sekali lagi, kerugian kecelakaan kerja ini tidak hanya
dialami oleh pekerja yang mengalami luka fisik ataupun mungkin kecelakaan fisik ya, tetapi juga dialami oleh perusahaan, karena perusahaan harus membayar asuransi, premi ya, menanggung biaya kesehatan karyawan itu sendiri gitu ya. Artinya perusahaan yang baik ya bertanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Tetapi kan dengan APD, alat pengaman diri ya begitu ya, yang sudah tersedia begitu ya, dengan standar prasarana yang ada baik dari perusahaan maupun dari pemerintah bisa diterapkan, jadi semua akan nyaman baik perusahaan ataupun karyawan. Sedemikian ya anak-anak, materi ketiga dari mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana pada saat ini, yaitu di bab 2 tentang K3 keselamatan dan kesehatan kerja dalam konteks perkantoran. Nanti bisa kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kalian boleh mengembangkan materi kita ini dalam bentuk diskusi ataupun perdebatan yang ilmiah ya tentang materi di WA kita ataupun di grup-grup pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.